Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak, pendengar radio yang pada saat ini mengikuti acara belajar bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda, dari Mandeh Minang Mancanegara. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024. Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa kursus, hari ini adalah kursus yang ke-18. Bersamaan dengan itu, saya juga akan menceritakan sedikit rencana saya pada les ini. Les ini adalah sesi baru dalam artian selama 17 les ke belakang kita sudah membicarakan dan mempraktekkan pelajaran bahasa Belanda dan alhamdulillah kita sudah bisa, eee, mendapatkan sedikit pelajaran dan juga sudah dibuktikan bahwa dengan pelajaran yang kita telah lalui kita bisa berbicara atau mengerti bahasa Belanda dasar. Oleh karena itu, saya akan maju ke depan untuk membahas bagian lain, yaitu adalah kita membicarakan, waktu lampau. Dan saya memohon apabila saya dalam, acara menerangkan pelajaran ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti agar, mic-nya di-mute ya, supaya kita jelas bisa mengikuti pelajaran ini. Terima kasih. Dan pelajaran ini akan dibagi dengan 3 sesi. Sesi pertama kurang lebih selama 30 menit adalah, menerangkan, eee gramatika dan kemudian ada sedikit nanti kita putarkan film seperti biasa. Setelah itu ada sesi pertanyaan dan pada sesi pertanyaan itu kita bebas ya dan mic tidak akan direkam lagi ya. Oke, saya mulai dengan keterangan sedikit. Eee, Sebelum les ini dimulai, saya akan membacakan sedikit teks dalam bahasa Belanda dulu. Eerst praten wij over de Koningsdag. Het was een groot feest op 27 april. Op die dag is onze koning jarig. Wij vieren zijn verjaardag uitbundig. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak, "Hei, apa itu?" Atau mungkin pula sudah ada yang mengetahui beberapa kata kerja ya yang kita sudah pelajari ataupun belum. Nah, saya akan berikan sedikit Eee, keterangannya bahwa ini sebelum saya meneruskan pelajaran ini, saya akan menceritakan dulu bahwa pada tanggal 27 April di Belanda ada pesta besar karena Raja Alexander, raja kita, merayakan hari ulang tahunnya, ya, di mana-mana ada perayaan. Di sini fine itu bagus atau selamat, Koningsdag. Dag itu hari, Konings itu raja. Jadi kita semua merayakannya dengan ucapan van harte gefeliciteerd, artinya selamat, ya. Ini adalah gambarnya. Koningsdag itu hari raja. Di sini ada Gouden Koets. Gouden Koets itu adalah kereta emas. Kereta emas ini sangat bersejarah, sejarahnya panjang. Tetapi untuk mempersingkat waktu karena ini bukan pelajaran sejarah akan saya ceritakan sedikit. Dulu 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, kereta emas ini selalu dipakai pada acara-acara kekerajaan misalnya, ada pesta seperti Prinsesdag atau sekarang Koningsdag. Tapi 3 tahun terakhir itu tidak diperbolehkan dipakai lagi karena banyak yang protes. Kenapa protes? Karena di kereta ini dituliskan dulu zaman kejayaan Belanda
dengan memperlihatkan budak-budak dari Suriname atau dari Indonesia. Dan mereka-mereka itu tidak merasa senang karena di situ ada masa gelap mereka dan masa kejayaan Belanda. Disinilah letaknya kehebatan Belanda. Mereka menghormati em, apa ya, pendapat-pendapat rakyatnya agar rakyatnya tetap merasa nyaman, sehingga 3 tahun ke belakang ini kereta ini tidak lagi dipakai dalam acara kekerajaan, ya. Itu sedikit singkat. Ini adalah putri Raja Alexander bersama istrinya. Maxima adalah seorang wanita dari Argentina, jadi dia rakyat biasa. Pernikahan mereka berjalan dengan baik, dengan meriah. Ini adalah kue kue biasa tapi semua warnanya oranye, di atasnya adalah bendera. Ini namanya een oranje lekkernijen. Lekker itu enak, maksudnya ya makanan atau kue yang enak dari Belanda bersamaan dengan perayaan Belanda. Kita lihat di sini, ini adalah oranye ya. Kita juga disebut warna oranye adalah oranye di Indonesia. Oranye is een kleur. Kita lihat yang diberi warna kuning itu adalah kata kerja. Pokok kalimatnya adalah oranye. Di sini pokok kalimat itu bukan saja orang yang mengerjakan, tetapi juga yang menjadi topik pembicaraan itu juga pokok kalimat. Jadi warna oranye, oranye adalah sebuah warna. The forefather, father itu bapak, for itu sebelumnya. Tapi the forefather di sini diartikan sebagai leluhur. Leluhur van de Koningshuis is, ya. Jadi raja pertama Belanda bernama Willem van Oranje. Oleh sebab itu warna oranye sangat eh, sangat kuat dipakai di sini ya. The forefather, jadi nenek moyangnya dari kerajaan Belanda adalah Willem van Oranje. Daarom, oleh sebab itu warna oranye merupakan warna yang dipakai di banyak tema di Belanda. Ya, kita lihat di sini simbol dari raja adalah mahkota. Mahkota ini crown namanya ya. Ini Princess Maxima kelihatan dari belakang di sebuah gala. Oke. Nah, sekarang beginnen wij met onze les. Setelah saya tadi menerangkan sedikit tentang hari ulang tahun Raja Alexander, sekarang kita tiba saatnya pada pelajaran yang kita maksud. Sekarang beginnen, mulai, wij. Ini adalah pokok kalimat. Di dalam bahasa Belanda, kata kerja selalu berada di posisi yang kedua. Ya. Kebetulan ini adalah bentuk inversi karena di depannya adalah kata keterangan waktu. Oleh sebab itu, kedudukan pertama adalah keterangan waktu, tetapi pokok kata kerjanya berada di kedudukan nomor 2. Dan pokok kalimatnya sekarang menggantikan tempat ini. Dia ini apa namanya, kalau inversi itu berganti tempat. Nomor 1, ini nomor 1 yang biasa, nomor 2 ini nomor 3. Tetapi kalau inversi nomor 3 dulu, nomor 2 dan nomor 1. Ini namanya inversi. Oke. Karena ini adalah jamak, wij, maka ini adalah beginnen, ini adalah kata kerja penuh ya. Untuk kata kerja jamak. Sekarang beginnen wij met onze les. Kita mulai sekarang. Oke. Laten we even terugkijken naar deze video. Laten itu sebetulnya ajakan. Marilah kita sebentar terus itu ke belakang melihat video ini. Marilah kita lihat ke belakang tentang pelajaran yang akan kita bahas, karena mungkin pernah melihat tapi tidak sempurna. Tidak, maksudnya belum dipahami. Ini adalah video yang pernah kita bahas bersama.
tetapi pada saat itu kita hanya membahas tentang bentuk kata kerja yang sudah, maksudnya ya, yang past perfect, tapi bagian keduanya tidak dibahas, yaitu bagian kedua maksud saya adalah waktu. Bagian pertama present tense kita sudah bahas, kita sudah bisa, dan bagi mereka yang belum semua mampu, memahami, eee, jalan cerita les ini, saya persilahkan untuk meninjau kembali, video-video yang membahas tentang gramatika dan contoh-contoh percakapan atau persoalan bagian dasar, ya. Jadi saya ulang sedikit pelajaran yang lalu dan saya tambahkan sedikit sehingga nanti menjadi suatu kumpulan yang komplit, ya. Jadi ini kita hari ini akan membahas kata kerja lampau, tetapi kita harus mengetahui dulu bagaimana kedudukannya, ya. Ini sudah kita tahu bahwa soft ketchup ini yang kita lihat adalah warna yang merah ini, yang nanti menjadi kunci dari, eee, pelajaran untuk mengetahui past tense-nya. Ini adalah dua teori, yang satu teori nanti saya ceritakan. Kita lihat bersama sedikit. This video covers the conjugation of the regular Dutch verb in the perfect tense. Please make sure you are familiar with our video about the Dutch verb in the present tense before you watch this one. In this video, we will concentrate on the formation of the past participle. After watching this video, you will be able to form the past participle of the regular Dutch verb. But let's start with two basic questions. What is a past participle and what is the perfect tense? Let's look at two examples of sentences in the perfect tense. She has worked at this all day. Wow! You have grown 10 centimetres in 2 months. In English, as in Dutch, the perfect tense consists of two elements. A conjugated form of the verb have, we call this the auxiliary. So in these examples, she has and you have. And a main verb in the form of a past participle. Here, it's worked and grown. Let's look at these two sentences in Dutch. Ze heeft hier de hele dag aan gewerkt. Je bent in 2 maanden 10 centimeter gegroeid. There are two things we need to look at here. First, the auxiliary, or the first part of the perfect tense. Note that in English, you always use a conjugated form of the auxiliary have. In Dutch, most verbs also take the form of hebben in the perfect tense, but a considerable number of verbs take zijn as their auxiliary in the perfect tense. It's time for a rule-ish. Always use hebben in the perfect tense in Dutch, unless the main verb expresses motion. For example, rijden, vliegen, rennen. In this case, we use the verb zijn. Verbs that indicate a change of being also use zijn in the perfect tense. This is a rather vague category, but it includes verbs such as beginnen, barsten, and groeien. Secondly, the position of the verbs. Note that in English, the auxiliary and the main verb stick together. She has worked, you have grown. In Dutch, the auxiliary and the main verb have fixed positions in the sentence. The auxiliary verb will be in second position and the past participle takes final position. Second and final are the classic positions for the Dutch verb. Check our video on word order if you want to know more. We're now ready to start predicting our past participle. There are two tools you'll need to form the past participle of the regular verb in Dutch. The first is the formula for the past participle. Ge plus the stem of the verb plus T or D. The second tool are some magic words. Soft ketchup. Let's see how we use these tools. Let's take the verb werken.
The formula tells us we need ge plus the stem of the verb plus a t or a d. So let's start with ge. Let's then add the stem of the verb, werk. And now we have a decision to make. To T or to D, that is the question. To decide whether we go for a T or a D, we turn to our second tool, soft ketchup. In these two words, we find all the consonants or sounds that lead us to a T as the final letter of a past participle. S, F, T, K, CH, and P. Let's take werken. Look at the last letter of the stem and test it against soft ketchup. In this case, it's a K, so yes, K is in soft ketchup. So our final letter is a T. So the past participle of werken is gewerkt. Let's try another one. Studeren. So we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. Ge plus studeer. The last letter of the stem is R, which isn't in soft ketchup, so the final letter is a D. Gestudeerd. Note the normal spelling rules still apply. So let's take praten. Oke, saya putus sebentar. Bahwa ini adalah bentuk past participle. Kalau di dalam bahasa Indonesianya bentuk yang sudah ya, sudah misalnya. Tetapi kalau video ini menunjukkan dua teori tentang bagaimana kita mencari past tense. Ini kalau kita pelajari past perfect. Ini gampang ya, kalau kita tahu stem apa, stemnya itu tinggal ditambah D atau ditambah T, tergantung di mana, apakah dia termasuk soft ketchup atau tidak. Garis besarnya video ini mengatakan bahwa untuk mengatakan kalimat past perfect ada dua komponen yang harus diingat, adalah kata kerja bantu haben, tergantung siapa yang pelakunya, dan bentuk kata kerja he ditambah stem ditambah D atau ditambah T. Kesimpulannya, kata-kata huruf mati yang ada di dalam soft ketchup, apabila stemnya berakhir dengan salah satu kata itu, maka dia ditambah huruf T. Untuk yang tunggal, tambah huruf T, sorry ya. Sedangkan kalau stemnya tidak berakhir dengan huruf yang ada di situ, ditambah dengan huruf D. Nah, itu sudah jelas tadi ya, nanti kita ulang lagi. Sekarang kita melihat ini, misalnya yang tadi dikatakan ini adalah langsung dari sini ya, drink, dong. Ini soft ketchup ini kita pakai lagi ya, tapi tanpa bentuk past perfect. Saya akan menerangkan setapak demi setapak, karena tadi ada loncatan dari kata kerja yang present tense langsung dengan contoh yang sudah, sedangkan lampaunya kita belum paham betul karena belum saya bahas secara tuntas ya. Jadi di dalam tata bahasa asing kita mengenal ada paling sedikit tiga tenses ya. Pertama adalah present tense, kalau bahasa Indonesianya waktu sekarang, lampau, atau sudah. Tetapi sudah di dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai aturan ketat ya, sudah tunggupan tambah sudah dan kata kerjanya tidak berubah. Nah ini sebelum kita melanjut ke yang lain, kita lihat dulu. Yang tadi disebutkan dengan stemnya adalah hanya yang reguler. Apa reguler? Itu kata kerja yang tidak berubah bunyinya atau bentuknya. Makanya mudah diterangkan dengan soft ketchup atau tanpa soft ketchup. Yang agak sulit adalah yang ini yang akan saya kemukakan. Tidak semua kata kerja di dalam bahasa Belanda itu berakhiran stemnya dengan huruf T atau dengan huruf D. Di sini kita lihat drink, walaupun dia berakhiran dengan huruf K,
huruf K ini ada di soft ketchup, tetapi dia tidak dikenakan kategori ini. Kenapa? Karena dalam past tense dia berubah bunyi. Seperti ik drink, ik dronk, berarti sudah lewat. Ya, minum. Walaupun stamnya di sini ada huruf K dan di sini juga ada K, tapi tidak termasuk karena ada perubahan bunyi, ya. Mungkin sekarang belum bisa dipahami, tapi nanti lama-lama bisa paham insya Allah. Werken, ini adalah stamnya werk. Dia tidak berubah bunyi dalam waktu lampau, maka kita pakai ini. Pakai TE, werkte. Dapat akhiran T, E. Oke. Dapat akhiran TE ya, untuk yang lampau. Untuk yang jamak, TEN. Artinya bekerja. Masih belum paham juga, bisa dipahami, tidak apa namanya yang baru itu harus kita ulang-ulang, maka di sini adalah kepedulian kita untuk belajar sesuatu bahasa itu harus serius dan harus diulang-ulang. Tanpa itu seminggu sekali mustahil bisa, kecuali kalau ada orang yang cepat bisa memahami bahasa, ada juga, tapi kita lazimnya orang Indonesia kurang ya, karena tidak biasa. Oke. Kita lihat lagi kata kerja leren. Leren, leren, tolong ditutup itu mic-nya supaya ya, terima kasih. Leren, stamnya ler, ya. Dia tidak berubah, jadi dia mendapatkan pada masa lampau de, leerde, ya, belajar. Jadi yang dua ini sama. Dia ada di ini soft ketchup, dia dapat TE. Sedangkan yang pertama walaupun ada K, dia tidak mendapat TE di sini karena berubah bunyi. Oke, kita lihat lagi. Leren, belajar, stamnya leer, masa lampaunya leerde. Ik leerde Nederlands. Of ik leerde dansen. Pokoknya gitu ya, past tense. Lopen, ya, berjalan. Ini stamnya loop. Tetapi kita lihat dia berubah bunyi pada waktu lampau. Walaupun ada di sini huruf P, di sini ada huruf P, soft ketchup. Oh, ya ini ya, P. Dia tidak dapat hak ini karena dia berubah, ya. Sama dengan ini stop. Dia ada di sini boleh dia stop, dia ada di sini. Karena dia tidak berubah, jadi mendapat huruf TE. Artinya berhenti. Satu lagi misalnya. Leven, stamnya leef, tetapi kita jangan lupa ini leef ini F-nya palsu kita sebut karena stamnya sebetulnya seperti itu. Dan di dalam bahasa Belanda tidak ada akhiran stam atau kata yang dengan huruf V dari Victor, maka kita ganti, kita pinjam dengan huruf F. Huruf F ada di sini, tetapi ini karena ini adalah pinjam, nggak asli, nggak aci, nggak termasuk, makanya mendapat DE. Ya, hidup. Sama halnya dengan ini verhuizen, stamnya adalah verhuis, tidak ada huruf Z, kita pinjam huruf S, walaupun ada di sini, dia nggak termasuk teorus of ketchup. Oke, ini sedikit hal yang baru yang akan memakai banyak pemahaman. Tetapi insya Allah kalau kita udah sering lihat, belajar, membaca, mendengarkan, itu suatu saat juga akan dengan sendirinya ya, tanpa kita mengetahui artinya, kita bisa tahu apakah itu kata kerja, karena seperti tadi diceritakan bahwa kata kerja di dalam bahasa Belanda selalu menduduki posisi nomor 2. Yang pertama adalah pada pokok kalimat biasa adalah pokok kalimat, kata kerja, and the rest. Ya, selebihnya. Kalau dia berdiri sendiri, jadi kita tidak mempergunakan dulu kata kerja kedua karena ini kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Lain soalnya
kalau kata kerja yang kata kerja bantu. Nanti kita ulang lagi ya. Saya akan lihat di sini. Pusing ya, banyak sekali yang harus diingat. 3 yang harus diingat untuk mencari, masa lampau. Yang pertama, tadi yang diterangkan huruf soft kecap, akhirannya kalau ada di situ, dia dapat TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Apabila tidak ada kemungkinan yang lain adalah dengan menambah huruf DE. Kalau itu yang satu dan kedua ditambahkan TE atau TEN, kemungkinan kedua DE atau DEN. Kemungkinan yang ketiga ini yang paling sulit. Tetapi alhamdulillah untungnya, kata-kata kerja yang berubah bunyinya atau bentuknya pada masa, kerja lampau itu tidak banyak. Dan berita baik bahwa itu bisa ada, eee, apa namanya, daftarnya yang bisa kita cari, bisa kita lihat. Saya berikan di sini, link harus, menginstal ini the Dutch Verb Companion, berarti dia memperlihatkan kalau kita mengetik satu kata apa saja dalam bahasa Belanda, dia akan menguraikan seperti di sini, kata kerjanya adalah zijn, ya ini zijn. Dia langsung OTT itu, kata kerja present tense, ik ben, jij bent, hij of zij is, wij zijn, jullie zijn, ze zijn. Dan kita akan lihat past tense-nya adalah ik was, jij was, hij was. Dus ini yang berubah ini dia tidak mendapat T lagi karena ini dia, kekecualian ini ada beberapa kecualian, tidak pakai rumus pakai T atau, tanpa T. Jadi ini gini ya, ini nanti saya kirimkan di, grup, eee, nama atau link, dari Dutch Verb Companion ini agar bisa diinstal dan kita bisa melihat dan berlatih tanpa kita harus, susah-susah cari kamus ya. Jadi ini tik aja satu kata di sini, saya tidak bisa memperlihatkan contohnya tapi misalnya kalau kita kata kerja ini di-tik gitu, keluar semua dia. Dan saya juga ada kalau nggak salah ini kata kerja yang lain misalnya, oh nih, yang ini misalnya ya, ini slap, kata kerjanya slapen, ya slapen, slapen. Jadi kata kerja yang pertama, suku kata yang pertama dia dibaca panjang karena dia, tidak ditutup oleh huruf mati, slapen. Kita lihat, slap, I sleep, ada bagusnya juga terjemahan dalam bahasa Inggris. Sekalian kita bisa melihat bagaimana bentuk-bentuknya, ada terjemahannya sehingga kita belajar kebetulan berdua, bisa mengerti karena tidak ada bahasa Indonesia tapi pada umumnya kita bisa bahasa Inggris. Seperti di sini langsung dia lihat sleep, ya, ik sleep, gitu ya. Jadi, sebetulnya mudah karena tidak ada kesulitan kalau kita ingin, dan kita berminat ya, jadi harus sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kira-kira, teori ini nanti kita bahas bersama ya. Saya sekarang akan melihatkan dulu sedikit cerita yang kita tadi, ini, Koning Alexander met zijn gezin dan keluarganya, ya. Koning en koningin, raja dan ratu, hebben, mempunyai karena koning dan koning itu adalah jamak, mempunyai 3 mooie dochters, mempunyai 3, anak perempuan yang cantik-cantik, ya. Prinses Amalia ini is the crown princess. Dia adalah princess itu putri mahkota. Jadi kalau ada suatu terjadi oleh ini, yang mendapatkan hak pertama menjadi raja, memimpin kerajaan adalah, eee, Princess Amalia. Nah, Princess Amalia, Prince Alexander adalah
seorang raja yang menjadi raja di Belanda setelah 3 kali berturut-turut di, eee, apa ya, dipimpin oleh 3 wanita, yaitu Wilhelmina, Princess Beatrix, Juliana, dan Wilhelmina. Oke, kita kembali sedikit mengenai teori yang tadi saya sudah ceritakan. Ini adalah berupa lagu. Lagunya ini, tidak bagus, tidak begitu merdu untuk didengar, tetapi kita lihat di sini adalah kita lihat ya, nu itu sekarang, ni, waktu, present tense. Tun, past tense. Tun tetapi artinya di sini udah selesai, makanya ada kata kerja bantu have dengan bentuk yang ketiga. Oke, ini salah satu contoh kata kerja yang kaitkan ini yang berubah waktunya. Pada waktu melampau maka dia mendapatkan huruf N. Jadi tidak semua mendapat T atau K, tergantung apakah dia berubah atau enggak ya. Sambil sedikit zen menghilangkan rasa pusing belajar, sesuatu yang baru, kita lihat dengan lagu mungkin bisa dipahami ya. Ik hou van zingen. Heb je wel gezongen? Gisteren zong ik de hele dag. Zingen zong, ik heb gezongen. Ik zing gewoon omdat het kan, omdat het mag. Ik hou van eten. Heb je wel gegeten? Gisteren at ik de hele dag. Eten at, ik heb gegeten. Ik eet gewoon omdat het kan, omdat het mag. Ik hou van drinken. Heb je wel gedronken? Gisteren dronk ik de hele dag. Drinken dronk, ik heb gedronken. Ik drink gewoon omdat het kan, omdat het mag. Doe je met me mee? Of heb je dat nog nooit gedaan? Doe maar net zoals ik deed. We doen het samen met z'n twee. Doe maar lekker mee. Ik hou van kijken. Heb je gekeken? Gisteren keek ik de hele dag. Kijken, keek, ik heb gekeken. Ik kijk gewoon omdat het kan, omdat het mag. Ik hou van schrijven. Heb je wel geschreven? Gisteren schreef ik de hele dag. Schrijven, schreef, ik heb geschreven. Ik schrijf gewoon omdat het kan, omdat het mag. Ik hou van gaan. Ben je wel gegaan? Gisteren ging ik de hele dag. Gaan, ging, ik ben gegaan. Ik ga gewoon omdat het kan, omdat het mag. Doe je met me mee? Of heb je dat nog nooit gedaan? Doe maar net zoals ik deed. We doen het samen met z'n twee. Doe maar lekker mee. Ik hou van zitten. Heb je wel gezeten? Gisteren zat ik de hele dag. Zitten zat, ik heb gezeten. Oke, kita potong sebentar. Ini adalah teori atau, teori dalam lagu yang hampir semuanya saya kira, dia kata kerjanya yang berubah pada waktu past tense, ya. Jadi, latihan ini baik kita lihat, kalau teori itu kadang-kadang terlalu pusing ya, jadi ada beberapa, cara termudah untuk menghafalkan
yaitu hafalkan tadi film yang ada soft capture-nya. Kita akan melihat bagaimana itu kata kerja yang past tense-nya yang ada 2 kategori. Apakah dia ada huruf di dalam soft capture? Kalau tidak, dia mendapat akhiran DE. Kalau yang ada di soft capture, dia untuk yang tunggal mendapatkan huruf TE atau TEN yang jamak. Dan kalau tidak ada, kategori keduanya mendapat DE untuk yang tunggal dan DEN yang jamak. Ini adalah yang berubah tadi, yang ini harus dihafalkan. Tetapi jangan risau pula kalau memang ingin kita bisa melihat ini ya tadi apa namanya? mmm, oke. Udah apa semacam yang harus diinstal tadi. Oke, ini kata keterangannya, filmnya nanti bisa lihat sendiri di latihan, nanti saya kirim ke, grup juga, bisa diulang-ulang, tapi ini hanya sekedar, cara untuk mempermudah belajar. Kalau kita jenuh menghafalkan teori, membaca kata-kata sementara kita belum paham, kita lihat filmnya lagi atau kita putar lagi video yang lalu supaya kita bisa selalu setiap saat, "Oh ya mengerti," karena kalau kita tidak penuh mengerti dan kita sudah maju ke depan dengan pelajaran lain, nanti kita bingung. Sebetulnya tidak usah begitu ya, kalau kita sedikit demi sedikit setiap hari minimal kita kalau bisa nih 5 kata sehari hafalkan. Insya Allah kalau misal begitu kita gampang, eee, mempraktikkannya walaupun mungkin nanti kita salah, belum tentu kita pakai yang tunggal, pakai yang jamak, tapi yang penting berani berbicara dulu dengan teori yang sudah kita Eee, ketahui, oke. Ini yang saya sudah, tadi terangkan apabila stam berakhiran dengan salah satu huruf mati yang ada di soft capture, maka kata kerja dalam bentuk lampaunya mendapatkan huruf TE untuk yang tunggal dan huruf TEN bagi yang jamak. Saya kira itu udah jelas ya. Ini sedikit contoh. Ik werkte toen in hotel. Ik pokok kalimat werkte, kita lihat di sini ada huruf TE berarti sudah lampau. Saya dulu memang bekerja di hotel, sekarang sudah tidak, ya. Ik stopte karena stamnya stop, dia ada di huruf, soft capture, dia mendapatkan huruf TE dalam waktu lampau. Tanpa kita sebutkan ini waktu lampau, kalau orang yang sudah tahu grammar, peraturannya tahu bahwa ini, apa namanya, lampau, ya. Jadi ini, eee kita paham ini sudah waktu lampau walaupun misal kita belum tahu ya kata kerja apa itu artinya, kita lihat kalau teori ini, oh ya ini di stop dia huruf T terakhir, P terakhir dapat huruf TE. Ik stopte met werken, saya berhenti bekerja, toen ik toen ik, ketika saya moeder werd. Ini ya struktur lain ya, ketika saya menjadi seorang ibu saya tidak bekerja lagi untuk sementara ya. Apabila stamnya tidak berakhiran dengan huruf soft capture, maka dalam bentuk lampaunya mendapatkan huruf DE atau DE ya. Oke, eee, kita lihat sekarang. Jadi kesimpulannya ada 3 cara untuk me me mencari kata kerja dalam bentuk lampau. Satu yang ada stamnya berakhiran di huruf soft capture, kedua kalau tidak dapat huruf DE, yang ketiga yang berubah itu yang harus dipelajari antara lain misalnya gini, kopen itu membeli, tapi lampaunya kocht, slapen, sleep, drinken, dronk, zien melihat, zag, gaan en ging ya. Kalau terlalu cepat, nanti lihat videonya saja ya, saya tidak bisa, eee di sini kata kerja have misalnya, ik heb, I have, ik heb een tuin, saya mempunyai. Di sini kata kerja have-nya bukan kata kerja bantu, tetapi kata kerja yang bisa berdiri sendiri yang artinya mempunyai. Saya mempunyai sebuah kebun. Toen ik toen ik in een flat woonde, toen itu lampau, woonde itu, eee, dari kata kerja wonen tinggal, tapi karena, apa namanya, dulu saya tinggal di hotel jadi wonen dulu ya, sekarang enggak. Had ik geen tuin, saya tidak punya. Jadi ini adalah contoh-contohnya.
Sekarang saya akan oh ya, ini sedikit tadi ya Raja Alexander dilahirkan pada tanggal 17 April. Ini juga kita latihan, menyebutkan kata-kata lagi ya, lihat pelajaran-pelajaran yang lalu. Saya bacakan saja, setelah itu kita nanti bahas bersama ya, saya buka mic-nya setelah nanti saya beri aba-aba. Het was een groot feest. Het, pokok kalimat, was lampau, waktu itu ada pesta besar, maksudnya waktu Koning Alexander is op 17 oh sorry 27 April. Op 27 April geboren. Raja Alexander is geboren, dilahirkan, ini bentuk pasif kalimatnya, kita juga belum bahas, belum sampai ke situ. Pada tanggal 27 April, 27 April 1967. Ya. Zijn moeder, zijn di sini bukan kata kerja, tetapi adalah apa namanya, kata gantian punya untuk laki-laki. Zijn moeder, ibunya adalah Prinses Beatrix. Zijn vader is Princess Claus, bapaknya. Dia berkata, hij was in 2020 gestorven. Sorry, ini salah, gestorven. Maksudnya bapak dari Raja Alexander ini pada tahun 2002 meninggal, ya. Oke. Di dalam kalimat di atas kita banyak menggunakan kata kerja bantu sein. Dalam bahasa Inggrisnya adalah to be. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata kerja seperti ini. Oke. Sekarang kita sampai kepada apa namanya? Saya akan silakan dibuka mic-nya. Jika ada yang mau mencoba membuat kalimat dalam bentuk lampau, saya terangkan sedikit dulu ya sebelum dibuka ya. Ini adalah kata kerjanya kopen, wij kopen. Ya, ini tegenwoordige tijd itu adalah present tense, verleden tijd itu adalah past tense, voltooid tijd itu adalah past perfect. Saya akan berikan 2 kalimat kepada Mande Yurna yang sudah membuka mic-nya. Silakan dicoba Mande Yur. Maksudnya yang mana Made Tati? Kelihatan nggak ini? Wij kopen. Kelihatan nggak ini? Oh iya, Kali- kecil ya. banget sih tulisannya. Iya, memang itu dari situ. Iya. Kecil di ya. Kopen berarti ini kopen, kopen. Kopen Kop- tadi sudah kita Iya. kopen itu membeli. Membeli. Ya. Membeli. Oke, jadi past tense-nya tadi sudah Kop. dibahas juga. Enggak. Itu harus kita hafal dia karena apa kopen dia koch. Dia Kop. ini Iya, kop. koch. Iya, kop. Kita lihat intip aja di sini sebetulnya ada Oh di ya sini. di Iya. kanannya. Kecuali he-nya, enggak ada he-nya. Iya. Jadi wij kochten kalau jamak ya. Jadi di sini emang agak sulit ya, kita baru ya, jadi nggak apa-apa. Ini yang satu udah ada wij, nomor 2-nya Lopen. ya, past tense-nya lipen. Lipen. Ya, Hebben. Gelip ya. Gelopen. Oh ya, oke. Ya. Agak sulit ya, nggak apa-apa latihan. Sekarang mungkin ada yang coba ditutup mic-nya Mande Yur, kita berikan kepada yang lain yang bisa yang mau mencoba.